Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Islami. Kisah Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kita arti sejati dari kesabaran dan keteguhan iman kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan senantiasa menyembahnya dan menjauhi segala larangannya. Nabi Nuh alaihissalam diutus di masa kekosongan para nabi dan rasul. Beliau diutus untuk menyerukan ajaran tauhid kepada Bani Rasib yang saat itu menyembah berhala dan hidup penuh kesesatan. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, beliau diperintahkan untuk membuat bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya beserta pengikutnya dan hewan-hewan dari bencana banjir besar, yakni azab bagi orang yang ingkar terhadap ajarannya. Nabi Nuh alaihissalam juga menjadi bapak peradaban dunia yang kedua, karena dari keturunannya lah terjadi penyebaran umat manusia selepas bencana banjir bandang. Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam memiliki nama lengkap Nuh bin Lamik bin Matuslah bin Idris bin Yarad bin Mahlayil bin Kainan bin Anusi bin Syits bin Adam. Nabi Nuh alaihissalam diriwayatkan lahir di Mesopotamia dan diutus untuk Bani Rasib. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 orang anak, yakni Sem, Ham, Yafits, dan Kanan. Menurut beberapa riwayat, Nabi Nuh alaihissalam lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tahabari dan kitab-kitab tarikh atau sejarah, disebutkan bahwa umur Nabi Adam adalah sekitar 930 tahun. Menurut kitab Tarikh Al-Tabari dan sumber klasik lainnya, rentang antara Adam dan Nuh disebut sekitar 10 generasi. Semuanya berada di atas tauhid. Jika satu generasi dianggap sekitar 100 tahun, berdasarkan pandangan ulama tertentu, maka 10 generasi sama dengan 1000 tahun. Pada masa itu, terjadi kekosongan di antara 2 Rasul Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam yang dikenal dengan masa fatrah. Apabila dibiarkan terlalu lama, ditakutkan umat manusia akan kembali ke ajaran nenek moyang, yakni menyembah berhala dan melakukan berbagai macam dosa, seperti membuat kemungkaran dan bermaksiat. Pada masa fatrah itulah Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran tauhid, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nabi Nuh alaihissalam diutus di tengah-tengah Bani Rasib yang menyembah 5 berhala, yakni Wat, Suwa, Yaguts, Yauke, dan Nasr. Dikisahkan, berhala-berhala tersebut berasal dari nama-nama orang saleh yang kala itu hidup di tengah kaum tersebut. Mereka membuat patung tersebut untuk mengenang jasa dan kebaikan 5 orang taat tersebut. Sayangnya, semakin lama Bani Rasib tersebut justru mulai mengistimewakan dan bahkan mulai menyembah patung tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam mendapat penolakan keras dari Bani Rasib dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sesat. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada Bani Rasib pun tertulis dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 59 sampai ke 64. Sungguh, kami telah mengutus Nuh sebagai Rasul kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Nabi Nuh alaihissalam tidak merasa putus asa. Beliau tetap berdakwah untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
lewat ciptaannya, seperti matahari, bulan, bintang, tanaman, hewan-hewan, dan lain-lain. Nabi Nuh alaihissalam juga memberikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerangkan kepada kaumnya bahwa setiap tindakan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu mendapat pahala atau mendapat dosa. Setiap berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam selalu mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan. Banyak yang mencemooh, menghina, bahkan mengancam Nabi Nuh alaihissalam. Namun, Nabi Nuh alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kaumnya terbuka dan menerima ajaran tauhid yang diberikan. Meskipun beliau berdakwah siang dan malam, hanya sedikit yang beriman. Bahkan beliau terus-menerus diejek dan diolok-olok. Sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal atau bahtera yang besar agar bisa menampung para pengikutnya serta hewan-hewan. Tanpa bertanya, Nabi Nuh alaihissalam segera melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengerjakan membuat bahtera di tempat yang jauh dari jangkauan kaumnya. Nabi Nuh mulai membangun bahtera di atas tanah yang jauh dari laut. Ini membuat kaumnya semakin mengejek. "Hai Nuh, kamu jadi tukang kayu sekarang? Mana airnya? Mana lautnya?" Dengan petunjuk dari Allah, Nabi Nuh menebang pohon-pohon dan mengolah kayu untuk menjadi bahan utama kapal. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa jenis kayu tersebut adalah dari pohon gofer atau jenis pohon keras. Selama proses pembangunan, Nabi Nuh tidak sendirian. Allah memberi wahyu langsung, membimbing secara ruhani, dan memberi ilham bagaimana kapal itu harus dibangun. Meskipun Nabi Nuh bukan tukang kapal sebelumnya, namun para kaumnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka mulai mencemooh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang gila. Mereka terus mengejek apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pun berkata bahwa akan tiba masanya mereka akan mendapat azab pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan Nabi Nuh alaihissalam, mereka semakin menghinanya. Kendati demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ambil pusing dan terus mengerjakan membuat bahtera. Diriwayatkan bahtera Nabi Nuh alaihissalam berukuran dengan panjang 300 hasta atau 183 meter, lebar 50 hasta atau 30,5 meter, dan tinggi 30 hasta atau 18,3 meter. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam terbagi menjadi 3 tingkat, yakni tingkat bawah untuk binatang buas dan binatang ternak, tingkat tengah untuk para pengikutnya dan binatang jinak, dan tingkat atas untuk burung-burung. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera ini tertuang dalam Al-Quran Surat Hud ayat 36-39 yang berbunyi, "Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Hari pembalasan bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam pun tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya serta hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya. Para kaumnya yang masih ingkar mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam bersama para pengikutnya adalah orang yang tidak mempunyai akal dan sesat. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak memedulikan omongan mereka. Sebelumnya, kaum Nabi Nuh alaihissalam telah diberitahu bahwa akan ada banjir bandang yang dapat menenggelamkan wilayah tersebut, bahkan bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, mereka tidak mempercayai kata-kata Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan, istri Nabi Nuh alaihissalam dan anak mereka yang bernama Kan'an termasuk ke dalam golongan kaum yang tidak menaati ajaran Nabi Nuh alaihissalam.
Maka habislah kaum yang mengingkari ajaran Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istri dan anaknya, Kanaan. Kemudian datanglah tanda dari Allah, seperti yang tertera pada Quran Surat Hud, ayat ke-40. Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Tanur atau tungku api tiba-tiba mengeluarkan air. Itu adalah tanda bahwa banjir besar dimulai. Air memancar dari bumi dan turun dari langit dengan dahsyat. Setelah semua yang diperintahkan Allah dikumpulkan, yaitu Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman, setiap pasangan makhluk hidup jantan dan betina, makanan dan persediaan, mereka pun naik ke atas bahtera. Saat itu langit mulai menurunkan hujan lebat dan bumi memancarkan air dari dalam tanah. Air datang dari segala arah. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah deras. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya Kan'an tidak ikut naik ke kapal, Nabi Nuh memanggilnya. Peristiwa ini terabadikan di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 42-43. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Tapi Kan'an tetap bersikeras, lalu tenggelam di depan mata ayahnya. Nabi Nuh pun merasa sedih dan memohon kepada Allah. Namun Allah menegaskan bahwa Kan'an bukan dari keluarga Ahlul Bait yang dimaksud karena ia tidak beriman. Bahtera itu kemudian berlayar di tengah banjir maha dahsyat dengan ombak setinggi gunung. Kapal itu tidak tenggelam karena perlindungan langsung dari Allah. Sementara itu, Nabi Nuh terus berzikir dan menyeru nama Allah. Kapal itu berlayar karena izin dan bimbingan Allah. Setelah berlayar di dalam kapal, bahtera Nabi Nuh alaihissalam pun berlabuh di atas gunung Judi yang kini dipercaya berada di Irak. Inilah yang menjadi peradaban kedua manusia, di mana dipercaya bahwa manusia di dunia hari ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan, tidak banyak pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan semuanya meninggal dunia karena wabah setelah banjir bandang. Namun, sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat memiliki anak karena usia mereka yang sudah berusia lanjut. Sehingga, penyebaran umat manusia yang kedua ini berasal dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam, yakni Sam, Ham, dan Yafit. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, Sam adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang Habsyah Ethiopia, Afrika, dan Yafet adalah moyang orang Rum Romawi, Eropa. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 75-77 yang berbunyi, sungguh Nuh benar-benar telah berdoa kepada kami, dan sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Kami menjadikan keturunannya orang-orang yang bertahan di bumi. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Gelar tersebut merupakan gelar spesial yang diberikan kepada nabi dan rasul karena memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam juga menjadi nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum yang ingkar. Diketahui usia Nabi Nuh alaihissalam adalah 950 tahun, dan selama 500 tahun berdakwah, hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat menyebutkan bahwa pengikut Nabi Nuh alaihissalam kurang dari 100 orang. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar cerita masa lalu.
Beliau adalah cermin kehidupan kita hari ini. Kita mungkin tidak menghadapi banjir besar, tapi kita menghadapi gelombang ujian, arus godaan, dan badai masalah setiap hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan naik ke bahtera iman ketika dunia mulai digulung oleh fitnah dan kelalaian. Semoga hati kita tetap kokoh, langkah kita tetap lurus, dan jiwa kita tetap terikat pada cinta Allah, sebagaimana Nabi Nuh tetap setia kepada Robnya di tengah lautan badai. Amin ya Rabbal Alamin.